penggunaan delay dan lain halnya. Nah, kalau dari sisi sirkuitnya, ini kita lihat, jelas nggak ini? Di tampilan kalian jelas ya? Halo? Iya, Bapak. Nah, oke. Jadi di sini, ini kan state mesinnya ya, state mesinnya. Nah, kalau waktu kalian awal-awal yang hanya state kan hanya ini saja nih, 3 bit register misalkan, karena kalian menggunakan tipe D flip-flop misalkan ya 3 bit, ini saja kan. Kemudian ketika kalian menambahkan penggunaan input forming logic, maka di sini ada menambahkan ini nih, input forming logic. Jadi ada 2. Nah, kalau input forming logicnya tanpa eksternal, berarti hanya ini kan. Tapi kalau kalian menggunakan external input, yang jika R bukan R, yang begitu ya, yang terakhir kita pelajari, maka di sini, kalian sudah sampai sini nih. Minggu lalu, pertemuan UTS itu kalian sudah sampai sini. Ya. Jadi sudah ada proses monitoringnya di sini. Baru ada proses monitoring pada state mesinnya. Nah, kalau sekarang kita tambahkan proses kontrol, yaitu output forming logic. Ya, nanti ada tambahan seperti misalkan device W, X, Y, Z, atau ini tipe aja gitu ya, bisa A, B, C, D, tergantung penggunaan kalian saja ya simbolnya. Nah, ini dikatakan sebagai proses kontrol. Kenapa? Karena kita mengontrol kan. Mengontrol apa? Kinerja dari 3 bit register ini. Ya, mengontrol, delay-nya dikontrol gitu ya. Gitu. Kalau ini hanya memonitoring. Kalau yang kemarin external input itu hanya memonitoring. Jika A maka itu, jika B maka ini. Dia memonitoring aja. Benar nggak sih ketika ketemu ke state ini, external input, kondisinya di on kan, dia lari ke sini, di off kan lari ke sana. Ini hanya sampai monitoring. Nah, nanti harapannya inilah yang akan kalian buat untuk sebuah proyek kalian. Ada sebuah proses monitoring di dalam state mesinnya, kemudian ada proses kontrolnya juga. Ya, kalau basicnya sudah masuk ke implementasi baik dasar gitu ya, ya pasti itu menggunakan proses kontrol karena nggak semua bitnya sama. Artinya bukan bit, clock-nya sama, ya, dan semuanya. Oke, nah ini state mesinnya ya. Nah ini yang saya sampaikan ya. Kalau ini kan hanya state biasa. Input forming logic saja yang digunakan di sini hanya sebatas input forming logic. Ya, tidak ada proses monitoring dari external input kan. Karena tidak ada di sini external inputnya nih. Tidak ada yang lambang belah ketupat, tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Di sini hanya state aja. Ya, secara kontinu dia dari A ke B, B ke C, C ke D, ke A lagi, balik lagi terus. Ini yang sudah kalian pelajari di awal-awal. Nah, kemudian saya berikan nih ke sini. Ini ada penggunaan dari sirkuit state mesin ini, kita mencoba mengontrol state diagram ini. Ini kan kita sudah tahu dari A ke B ke C ke D dengan clock tertentu. Ya, perpindahan clock-nya kan sama ini. Dari A ke B ke C ke D ke A terus sama. Nah, ketika kita masukkan output forming logic di sini, ya artinya si OFL ini akan mengontrol apa? Mengontrol state mesin yang ada. Nah, dia mengontrol yang mana? Kita lihat. Nah, ini adalah OFL-nya. OFL-nya. Nah, OFL-nya itu nempel di state A dan state C. State B dan state D artinya tidak terpengaruh oleh OFL. Dia sama seperti ini nanti kinerjanya. Dia clock-nya sama seperti clock yang ini. Artinya clock-nya kalau sedetik atau sepersekian detik, yaitu perpindahan clock-nya. Nah, kalau di simbol yang A,
dan Y, dia punya clock sendiri, punya clock. Clock yang ini jalan. Clock yang ini jalan ditambah clock yang OFL ini. Dikasih apa? SB to SE nih. SB to SE itu berapa sih ini ya, apa namanya itu, ya mungkin time-nya, pulsanya ya, arahnya ke pulsanya seberapa detik gitu kalau kita apa istilahnya konversi. Di sini dikasih si Y juga SB to SE tuh. SB to SE, SB to SE. SB itu state beginning, SE itu state end. Nah, pemberian OFL ini beragam, tidak hanya SE to SB to SE saja. Ada yang nanti kita lihat DSB to DSE misalkan. Double state beginning kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Nah, ilustrasinya begini. Kalau di sini kita kasih clock 1 detik, berarti kan perpindahan dari A ke B 1 detik, B ke C 1 detik, C ke D 1 detik, D ke A 1 detik, terus 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, ketika kita masukkan device control ya OFL di salah satu state, di salah satu simbol state, A ke B itu kan harusnya 1 detik. Ditambah pulsa X. Jadi A ke B itu 1 detik ditambah pulsa X. Maka akan lama A ke B itu dibanding B ke C. Karena B ke C kan 1 detik. D ke A 1 detik. A ke B itu 1 detik plus pulsa X. Kemudian C ke D sama 1 detik plus pulsa Y. Ya. Jadi time-nya itu akan lebih lama, delay-nya akan lebih lama di A ke B dan C ke D. Karena di sini dikontrol nih. Ya, dikontrol oleh OFL ini. Ya, ilustrasi apa namanya tuh alatnya misalkan begini. Kalian masukkan koin. Misalkan ada koin 1000, ada koin 500. Atau masukkan koinnya karena bermainnya bukan pembacaan citra ya. Misalkan 1 koin dengan 2 koin. 1 koin itu keluarnya misalkan air putihnya cuman 1/4 gelas. 2 koin misalkan setengah gelas. 3 koin misalkan full segelas. Nah, artinya berarti kan motor, kalau kita menganggap ini motor nih, kalau menganggap satu ini motor, ya, satu ini motor, berarti kan ketika 1 detik, ketika koinnya 1, motor ini akan lebih lambat, lebih cepat, bukan begitu. Ketika tadi ada 3 poin ya, koin 1, koin 2, koin 3, anggap koin 1 kan akan menggerakkan motor, koin 2 juga akan menggerakkan motor, koin 3 juga akan menggerakkan motor. Lebih banyak koinnya, motornya lebih lama jalannya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan air. Selama apa? Ya itu selama sampai 1 gelas penuh itu. Nah, berarti kan butuh delay. Di sini permainannya di delay. Bisa dipahami? Halo? Kemana ini? Halo? Halo? Hadir, Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Tolong direspon ya, supaya sayanya nggak bingung sendiri nih. Paham nggak? Bisa dipahami nggak?
Aktifkan on cam. Yuk, saya pengen lihat. Aktifkan videonya. Saya pengen lihat. Aktifkan videonya. Ya, semua aktifkan dulu videonya biar saya bisa lihat. Jangan-jangan pada masih ada nih yang belum. Rahmat mana Rahmat? Akira, Ivan. Mutiara, Diva, Akira, Ivan, Natasha, Kukuh. Banyak nih. Ya, Hadir, Pak. ya aktifkan dulu semua videonya. Kalau nggak aktif, saya nggak mulai dulu nih. Auzan mana Auzan? Aktifkan Auzan. Sudah, Pak. Sudah aktif, Pak. Irman Maulana. Sudah aktif, Pak. Di sini sedang mati lampu, Pak, jadi agak jelek, Pak, jaringan saya. Oke. Ramdan. Ajeng, Kelvin, Oktariza. Kelvin, Siti, Ajeng, Ramdan. Mana nih? Siti, Kelvin, Amira, Adian, Ajeng. Ya, saya tanya sekarang. Bisa dipahami tadi yang saya jelaskan?
Halo? Halo? Ini suara saya Ya Pak, hadir Pak. nggak ada atau gimana ya? Halo? Hadir Pak. Hadir, Pak. Ini suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, yang tadi saya sampaikan bisa dipahami tidak? Insya Allah paham Pak. Ya, minimal ada jawaban ya. Kalau saya nanya biar saya nggak menunggu, nggak jelas. Itu diulang juga kan. Kalau udah paham, buat apa diulang? Artinya dijawab ya. 1-2 orang saya hargai kok. Ya. Halo? Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, fungsi dari kontrol state machine ini itu tadi untuk mengontrol pewaktuan ya, pewaktuan yang diperlukan oleh alat tersebut. Gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan tambahan dari delay, tambahan waktu delay yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Karena pada dasarnya kalian sudah tahu berapa clock yang dimiliki oleh masing-masing state. Itu ya. Sesuai dengan rangkaian clock yang kalian buat. Ya, saya rasa ini rangkaian clock itu sudah diajarkan rangkaiannya di mata kuliah Radik gitu ya. Ya, harusnya masih ingat nih di Radik ya. Radik ini kaitannya lebih ke arah clock ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini state transition definisinya ya. Jadi SB ini adalah state beginning. SE ini state end. DSB ini delayed state beginning. DSE juga ini. DDSE ada double. Oke, DDSE ya, bukan DSE yang double ya. Jadi pemberian OFL atau kontrol itu tidak hanya dari SB to SE, bisa kalian dari DSB to SE, bisa juga dari SB to DSE. Tergantung kebutuhannya. Ya, saya sampaikan tergantung kebutuhan kaliannya. Itu. Nah, kalau kita lihat dari timing diagramnya di sini, ini timing diagramnya ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah state diagram yang tadi ya, 00 ke 01 ke 11 ke 10. Itu ya. Kita lihat clock normalnya kan ini. Ini clock yang ada di sirkuit yang kalian siapkan misalkan ya. Asumsinya begitu. Clocknya tuh ini. Ya, clocknya tuh ini. Nah, ini ada A, ada B. Ada A, ada B. Ini anggap adalah bitnya. Ya, kita di rangkaian ini, ya sorry, di state diagram ini, setiap simbol state-nya hanya memiliki 2 bit, yaitu A dan B. 00, 01, 11, 10. Ini A dan B. Makanya di sini disiapkan A dan B. Ya, A dan B, ya. Nah, kita lihat
Coba kita lihat. Ini count-nya. Kita memulai dari presetnya itu di B. Kita mulai presetnya di B. Count-nya dari 01 ke 11, 10, 00, dan seterusnya. 01, 11, 10, 00, 01, dan seterusnya. Kemudian ini X dan Y. X dan Y ini adalah OFL-nya. OFL yang X dan OFL yang Y. Ini X dan Y. Nah, kita perhatikan. Nah, ini tadi apa? Ini adalah bit. Bit A, bit B. Bit A, ini yang A, yang awal itu A. Yang kedua itu B. Kita memulai dari sini. Dari B ke C, ke D, ke A. Ini ada di bawah. Kan ini clock itu 01 ya nilainya. Yang atas itu 1, yang bawah itu 0. 01 kan, dia digital ya. A itu ada di 0. Kenapa? Karena ini 0 nih. Pertama, ya, state simbol yang B itu A-nya ada di 0. Yang B itu ada di 1, di atas makanya. Kemudian dilanjut oleh satu-satu, dia naik 1. Nih, sampai sini itu 1. Yang B-nya juga 1 kan? 1 sampai sini. Kemudian ini 1, 0. A-nya lanjut 1 lagi, B-nya turun 0. Kemudian 0, 0. Ini di bawah 0, 0. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di state A, yang terjadi di bit A dan bit B. Sampai ke sini dan terus berlanjut. Ini, polanya seperti ini. Nih, polanya yang terjadi seperti ini. Ya. Yang B, polanya seperti ini yang terjadi. Nih. Ini pola yang terjadi pada bit A dan bit B di dalam state diagram ini. Nah, kemudian di sini ada pemberian kontrol X dan Y. X itu di A, Y itu di B. Y itu di C. Kita perhatikan yang diberi X, yang diberi kontrol X, OFL X, itu yang mana? Yang 00. Yang 00. Makanya di sini yang 00 saja yang naik. 00 saja. Kalau dia yang 11 saja. Gitu. Ya. Artinya ketika ini dijalankan, ya, ketika ini dijalankan, posisinya, ya, nah, ini kan berjalan sesuai dengan clock yang ada, ya, sesuai clock yang ini nih, dari 01 jalan, kemudian 11 jalan, 11 tuh jalan dengan clock yang ada, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Tetapi karena di sini diberikan OFL sebesar pulsa ini, maka waktu yang ini ditambahkan waktu yang ini. Nah, posisi berada di 11 ini akan lebih lama dibanding 01. Kalau 01 1 detik, dari sini pindah, tek. Berarti dari sini pindah ke sini itu, tek, ditambah pulsa ini. Akan lebih lama. Ya, jadi bit A dan bit B ini akan bekerja lebih lama dibanding bit A dan B yang state yang A. State yang 10 tuh 01 itu yang B. Ini yang C ya. State C itu akan lebih lama dibanding yang B. Begitu juga pas di sini. Ya, yang A yang 00 ini akan berjalan lebih lama. Nah, ini ilustrasi apa namanya tuh? Timing diagramnya, ya. Timing diagram. Jadi kalau tanpa kontrol X dan Y, ini nggak akan ada. Ini nggak akan ada. Jadi cuma ini aja, clock, A, B, dan count-nya aja udah. Kita tahu pola kerja dari state ada, dari apa namanya tuh, bit A dan bit B saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini
OFL sirkuitnya ya, OFL sirkuitnya. Jadi ini output forming logiknya. Nanti karena ini bukan berupa modul ya, di output forming logic ini bukan berupa modul. Jadi dari pemilihannya kalian tambahkan lagi apa namanya tuh IC TTL ya, bisa gerbang N, gerbang OR, NAND, NOR, NOT. Nah, itu ditambahkan lagi sebagai control output forming logiknya. Tapi itu disesuaikan dengan penggunaan tipenya. Apakah DB2 DS, DB2 apa SE atau yang lainnya. Karena penggunaan dari gerbang logika ini untuk masing-masing time yang kalian gunakan itu akan berbeda. Ya, nanti ada di bawah ketika penggunaan SE to SB to SE, maka gerbang apa saja yang digunakan. Kemudian bentuk rangkaian sirkuitnya seperti apa. Gitu ya. Jadi tambahannya. Nah, kalau sampai sini yang kemarin sampai IFL ya, input forming logic, baik sampai eksternal inputnya, itu kalian sudah menggunakan modul yang ada, IC yang diberikan pemrograman ya. Nah, kalau ini digunakannya masih menggunakan TTL ya, karena hanya sebagai kontrol ya, penambah. Gitu. Kemudian, nah ini contoh lagi ya. Jadi bisa positif pulse, bisa negatif pulse ya. Kalau tadi kan SB to SE ya. SB to SE, satu lembah, satu puncak ya. Bisa kalian gunakan negatif dulu. Nah, kalau ini kan maksud positif itu gimana sih? Ini SB-nya yang naik, kemudian turun ke DSB. Ini naik nih. Ya, ini naik nih. Jadi kalau SE ke SE ini segini, tapi kalau larinya SB ke DSB ini setengah dari SB to SE ya. Ya, ini setengahnya. Nah, kalau negatif itu ke bawah. Jadi dia ke 0 dulu. Ya, ke 0 dulu. Terus naik. Gitu ya. Ini perbedaannya. Nanti dari perbedaan ini penggunaan ini ya yang harus diperhatikan, penggunaan sirkuitnya. Hasilnya akan sama baik menggunakan SB to DSB yang positif pulsa maupun yang negatif pulsa. Tapi jangan sampai salah penggunaan sirkuitnya. Ketika kalian menggunakan yang positif pulsa, gunakan rangkaian yang negatif ya, nanti salah kalau gitu. Yang penting harus sesuai. Itu ya. Nah, ini delayed state mesin pulsanya ya. Jadi tadi yang dicontohkan di state diagram itu adalah SB to SE. Kita tahu bahwa SB to DSB berarti setengah dari SB to SE. Itu ya. Jadi sesuai kalian maunya kemana ini? Mau sampai mana? Mau sampai mana kaliannya? Mau DSB to DSE, mau SE to DSE, mau SE to DDSE, atau DSE to DDSE. Jadi disesuaikan dengan sirkuit yang ada. Jangan ngarang sendiri kalian. Wah, saya pengennya dari DSB to apa tuh? DSB to DDSE misalkan. Ada nggak sirkuitnya? Diperhatikan nanti. Nah, ini sirkuit yang disediakan itu dari DSB to DSE, SE to DSE, SE to DDSE, DSE to DDSE. Ya. Kalau dari SB ke SE 1 detik, berarti dari SB ke DSB adalah setengah detik. Misalkan. Karena penggunaan SB to SE, SB to DSB ini sesuai dengan clock awal yang kalian buat. Jadi
kalian tentukan dulu clock yang akan kalian buat itu 1 detik, setengah detik, 1/10 detik. Berarti kalau clock kalian adalah 1 detik, SB to SE adalah 1 detik. SB to DSB berarti setengah detik. Gitu ya. Jadi ditentukan dulu dari sini nih. Dari rangkaian awal yang kalian buat nih, clock ini. Clock ini adalah clock yang kalian buat. Yang masuk kemana? Yang masuk ke sini. Nih, yang masuk ke rangkaian ini. Ya. Nah, istilah SB to SE dan lain halnya, ini kan mengambil clock-nya dari sini. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada telepon dari Bu Nurul. Amilatul. Oke, gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Bisa, Bapak. Tadi sampai mana? Nah, ini ya. Jadi baik positif pulse ataupun negatif pulse itu tidak berpengaruh. Asalkan kalian benar menggunakan sirkuitnya ya. Menggunakan sirkuitnya. Nah, ini adalah sirkuit yang digunakan. Ini sirkuit yang digunakan. Kalau kalian menggunakan SB to SE, maka gunakan sirkuit ini. Sirkuit ini, lihat, ini adalah jenis gerbang logika apa nih? N ya, Pak? N, ya. Jadi kalau SB to SE gunakan N. Ya. Tapi kalau SB to SE-nya yang negatif pulse, gunakan yang N dan not berarti kan? Ya enggak? Ini kan Ya, ada Pak. notnya ya. N dan not. Nanti hasil keluaran di sininya sama enggak? Beda ya, Sama. Pak? Akan sama aja. Sama itu pemberian time-nya ya. Time diagramnya akan sama nanti. Maksudnya pemberian 1 detik kah, 1,5 detik kah dari OFL itunya. Bentuknya akan beda. Bentuknya jelas lah. Ini ke atas dulu, ini ke bawah dulu. Tapi kan sama. Sama nggak? Kalau ini kita anggap ini dari sini ke sini 1 detik, berarti dari sini ke sini 1 detik, sini 1 detik, bukan? Sama kan? Iya, Pak. Sama. Ya, Pak. Karena yang ingin kita ambil adalah output akhirnya, yaitu apa? Timingnya. Itu ya. Oke. Nah, kalau menggunakan SB to DSB, berarti ini. Ya. Tuh, tambahkan clock ke sini, masuk ke sini. Ya. Jadi tergantung kalian. Nah, ini bisa kalian pelajari sendirilah. Ini bisa. Banyaklah referensinya ya di Google ini. Cuman ini rangkaian-rangkaiannya. Makanya tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Ini SB to DSB berarti rangkaiannya seperti ini. Ini DSB to SE seperti ini. Ya. Kemudian ini DSB to DSE seperti ini. Ya, ada tambahan lagi nih di sini depliplop lagi. Lebih rumit lagi kan? Kebayang. Kalau misalkan sampai IFL saja kalian belum menggunakan pemrograman, ditambahkan kontrol ini. Wah, lebih jelimet kan? Itu ya. Kemudian ada SE to DSE. Nah ini ya, kemudian ada juga SE to DDSE nih tambahannya. Nanti saya kasih ini slide-nya. Saya kasih slide-nya. Jadi untuk mempelajari ini DSE to DDSE. Untuk mempelajari apa? Mempelajari sirkuitnya ya. Sirkuit kontrol mesinnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi cikal bakal munculnya controller
mikroprosesor, ada lagi nih cikal bakalnya. Ya awalnya dari sini dulu. Lah ini juga kan seperti ini IC sampai sini, IC pemrograman sampai sini munculnya dari mana? Dari cikal bakal yang flip-flop itu. Makanya dari sana, ya. Ya, dari sana cikal bakalnya. Nah, ini pun kalian sedang mempelajari untuk yang monitoringnya, itu cikal bakalnya yaitu ke mikroprosesor, mikrokontroler. Nah, harus tahu dulu. Jadi bertahap, makanya di pertemuan awal sekali, pertemuan itu kan saya jelaskan ya. Ya, kalian itu baru sampai mana pemahaman kalian itu. Ya, harapannya ini bisa dipahami nih. Gitu. Nah, contoh sebentar. Nah, ini contoh sirkuit nih. Ya, titik. Salam. Nah, ini contoh ya, contoh ini. Nah, ini udah lengkap nih. Ada state-nya, ada ini state diagram kan, ada state simbol state biasa, kemudian ada apa ini? Eksternal ya. Kemudian ada output forming logic-nya. Jelas ini lengkap. Nah, ketika kalian lihat di sini, state mesinnya nih, ini state mesinnya nih. Ini state mesin nih. Ya, binary register dengan input forming logic ini state mesin. Ya. Kemudian di sini ditambahkan monitoring dari apa? External input R. Kemudian di sini ditambahkan kontrol. Kontrolnya WXYZ. Ya, WXYZ yang mengontrol mana saja? Mengontrol ini ya. W, mengontrol C, mengontrol D, mengontrol B, dan mengontrol E. Ya, bisa dipahami nih? Hubungan antara state diagram ini dengan state mesin yang ada di sampingnya. Bisa dipahami? Coba. Bisa, Pak. Jadi kalau tidak ada R di sini berarti di sini nggak ada R ya, nggak ada external input ya. Kalau nggak ada WYZX berarti di sini nggak ada nih. Itu. Ini sederhana aja berarti. Nah ini keseluruhan nih, keseluruhan kelengkapan ini sudah lengkap. Ada monitoringnya, ada state mesinnya. Jadi istilahnya begini, kalau state mesin kan dia otomatisasinya bergerak secara kontinu ya, otomatis sudah begitu aja ya, itu enggak? Kalau hanya state mesin. Nah kemudian ditambahkan eksternalnya, dia kan memonitoring. Kalau seperti ini ke sana, seperti ini begini. Nah ini memonitoring. Kemudian ditambahkan lagi kontrol di sini. Jadi ini udah lengkap dalam sebuah sirkuit elektronika. Di sini ada monitoring, kemudian ada state mesinnya, ada kontrolnya. Ini udah lengkap. Nah, sampai tahap ini ya pembelajarannya. Jadi kalau sudah memahami ini, ya kalian sudah siap nanti di minggu berikutnya kalian sudah bisa menentukan proyek apa yang akan kalian buat ya proyeknya. Oke. Nah, ini adalah step table-nya. Ya, ini terserah ya. Kalian mau menggunakan saya nggak paksakan kalian mau menggunakan step table, key map, kemudian atau kalian mau menggunakan bahasa pemrograman. Sekarang lebih di diserahkan kepada kalian. Bagaimana sih kalian menanggapi hal ini? Lebih suka menggunakan teknik yang mana? Nah, tapi di sini saya perlu sampaikan juga itu ya, penggunaan ketika ditambahkan step OFL gitu ya. Nah, ini dari slide di sini tampak bahwa ini menggunakan flip-flop.
Sampai tahap sini, saya rasa kalian nggak ada masalah nih. Ya, ini kan present-nya, ini inputnya kebetulan cuma satu. R, kalau ada 2 RS berarti kalian tentukan DA, DB, DC-nya, ingat. Ya, harus tahu. Karena kalau dari 2 input, pasti nanti hasilnya akan ada dena kayak gini nih. Ini kan next-nya ada 2. Tapi kenapa muncul R, 0, bukan R bar, ya kenapa? Ini tolong dibuka-buka lagi. Sampai sini saya rasa tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini tambahkan OFL. OFL-nya ada apa saja? Nah, sesuai ini ya. W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Kemudian masing-masing diterapkan di mana? SB to SE. W itu SB to SE. Di mana? Di C. C itu yang mana? 001. Dipasangnya di present yang 001 dipasang. Kemudian DSB to SE di mana? Di present yang 010 dan seterusnya. Ini. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian di sini perhatikan, ini tinggal dimasukkan aja nilai DA, nilai DB, nilai DC. Ini DA-nya dimasukkan. DB-nya dimasukkan, DC-nya dimasukkan. Ingat, input forming logic itu tidak bisa ditolong oleh siapapun. Ya. Jadi tidak bisa ditolong oleh siapapun. Ini. Makanya di sini dimasukkan ya. Apa nih? A, B, ini kan A bar, B bar, kemudian C bar, R. Nilai yang ini. Kalau yang satu ini bisa ditolong nih sama si bintang ini. A, C bar. Ini satu ini bisa ditolong. R ini sendiri. Kemudian ini satu ini bisa ditolong. Hasilnya ini. Ya, jadi DA, DB, DC-nya ada ini. Di sini butuh gerbang. N, kemudian OR juga butuh. Ya, di sini. Nah, ini rangkaiannya nih. Nah, ini rangkaian gerbang yang ini, gerbang yang ini, gerbang yang ini adalah hasil dari DA, DB, DC. Hasil ini ya. Karena ini perlu gerbang kan. Ini juga perlu gerbang. Ini perlu gerbang. Ini gerbangnya. Nah, kalau gerbang yang ini adalah gerbang OFL-nya. Ya, gerbang OFL-nya. Tergantung ini. Butuhnya apa? Ada yang SB to SE, ada yang DSB to SE, ada yang DSB to DSE, ada yang DSB to SE. Nah, ini gerbangnya nih. Penggunaan gerbangnya. Gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari lah sendiri ini. Ya saya rasa nggak perlu saya arahkan lagi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini sama saja seperti yang saya pernah sampaikan di rangkaian-rangkaian sebelumnya. Jadi ini tinggal kalian pelajari aja. Ini tuh kemana sih nyambungnya, ini kemana ya, belajar mandirinya di sana. Nah kalau menggunakan IC terprogram, ya menggunakan IC terprogram. Sebentar ya, ada telepon ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau menggunakan IC terprogram, berarti kan kalian menyelesaikan masalah yang ini nih. Masalah yang ini kalian selesaikan dengan satu IC, yaitu misalkan penggunaan 16V8, GAL 16V8, GAL 20V8. Ya, tinggal ditambahkan ininya saja yang masuk ke kaki-kaki si GAL-nya atau si PAL-nya. Lebih simpel gitu ya. Nah, itu tergantung ya. Saya serahkan kalian mau menggunakan yang mana. Yang penting implementasinya kalian bisa terampil aja nanti di project yang kalian buat. Gitu ya.
Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon maaf Pak. Ya, Itu yang bagian slide kelima itu Pak. slide ke berapa? Kelima Kak. Itu yang A sama B itu perbedaannya apa ya Pak? Untuk bitnya itu. Yang mana ini? Iya ya, yang A sama B Pak. Ini yang A ini dia menceritakan bit A. Bit A itu dari state A kan 0, kemudian ke 0 lagi, ke 1, ke 1, ke 0, ke 0, ke 1, ke 1, dan selanjutnya. Kalau yang B itu dari 0, dari sini ya, dari 1, ke 1, ke 0, ke 0, ke 1, ke 1. Dia menceritakan bit, langkah bitnya dari masing-masing step. Dari state A sampai state D. Dari state B sampai state A. Bisa dipahami. Iya, bisa Pak. Tapi itu untuk untuk awalnya itu bukannya di preset ya Pak? Apa sebentar ini kok rame ya suaranya ini. Ntar dulu, tunggu lewat dulu ya. Ya, gimana? Halo, gimana? Tolong diulang lagi. Iya Pak, untuk yang bit A itu untuk presetnya itu dimulai dari yang state B ya Pak? The state B, karena di sininya dia memulai dari presetnya di B. Baik. Presetnya di B ya. Baik yang A maupun baik yang B, ini bit ya. Ini A di sini bit, B di sini bit. Tapi A, B, C, D yang ini adalah step, gitu ya. Iya Pak. Jadi ini dimulai dari step B untuk bit A. 0, kemudian naik ke 1 kan, ke sini ke 1 ya. Kemudian nih lihat lagi nih, 1 masih 1, kemudian turun ke 0, ini 0 ya. Kemudian masih 0 sampai sini, kemudian 1, berarti sampai sininya 1, kemudian masih 1, 0, kemudian 0, 1, 1, 0, dan selanjutnya. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, sip. Yang lain? Yang lain? Cukup sepertinya. Belum ada. Oke. Oke. Kalau begitu berarti ini soal latihan. Nah, soal latihan ini digunakan untuk praktikum saja gitu. Jadi besok kalian praktikum langsung lakukan soal ini aja. Oke? Nanti saya sampaikan juga ke apa namanya itu ya kalau dosennya misalkan Pak Billy dengan Bu Ina mau memberikan soal tambahan ya kerjakan gitu ya. Kalau yang kelas saya nanti lakukan aja ini gitu ya. Tapi saya akan informasikan ke Bu Ina dan Pak Billy dan ini sebagai soal latihan untuk praktikum minggu ini ya. Nah ini tuh presentnya, silakan aja presentnya ya. Nah ini ada gambaran nih sedikit arus langkahnya. Ini sedikit gambaran aja ya. Sedikit gambaran. Jadi kalian nggak perlu mengikuti gambaran yang saya siapkan ini ya. Silakan aja menurut kalian. Oke, cukup waktunya pas ya. 53 menit lah kita lewat sedikit.
Oke, jadi untuk bahan praktikumnya silahkan nanti kerjakan yang ini. Tolong di inilah di apa namanya itu di screenshot dulu. Sudah? Sudah ya. Silahkan nanti dikerjakan untuk bahan praktikumnya. Berarti kan ada hari Rabu ya, terus ada hari Jumat ya, dan ada hari Kamis. Silahkan dikerjakan. Kemudian siapkan juga mungkin kelompok saja ya praktikum apa namanya itu proyeknya. Ini ada kelas A dan kelas B kan ya? Iya, Pak. Cuman hadirnya cuma 77 orang ya. Nanti saya minta tolong ini didata siapa yang tidak masuk hari ini. Dikasihkan ke saya. Di grup aja, dilempar di grup tag A dan tag B, siapa yang nggak hadir, saya tunggu ya. Sampai ya siang ini saya tunggu siapa yang tidak hadir, tolong dibantu. Nanti ya ada penugasan atau apalah ya. Kalau dibiarkan aja ya akan begini terus gitu ya. Nah, kemudian silahkan dibuat kelompok. Ini saya bebaskan boleh bercampur tag A tag B ya. Jumlahnya ada berapa ya, Yo? Tag A tag B kalau digabung. Kalau dari tag B sendiri ada 52, Pak. 22. Kalau untuk kelas A Nah, nanti begini aja. Nanti kalau enggak begini aja. Dari berapa ya? 4, 8. Dibuat 16 kelompok aja. Dibuat 16 kelompok. Dibuat 16 kelompok dari satu angkatan. Ini dibuat 16 kelompok. Kenapa saya buat satu angkatan ya? Enggak tag A saja, tag B saja, tag A, B saja gitu ya. Ya, ini saya mempermudah supaya harapannya ya proyek harusnya lebih bagus kalau saya sebar menjadi lebih luas. Khawatirnya kalau tag A P2 saja gitu ya. Di situ ada apa ketidakseragaman gitu ya. Artinya ternyata di tag A2 ini lebih banyak yang peminatan ke jaringan sehingga di hardware-nya kurang. Nah, kalau dibuat seluas ini kan harusnya lebih seragam dalam pembuatan kelompoknya gitu ya, sehingga menghasilkan produk apa namanya tuh project yang benar-benar bagus gitu ya. Di samping saya mencoba untuk apa namanya itu mengurangi beban. Kalau mandiri kan bebannya lebih besar ya untuk pengeluaran project ya. Nah, ini kenapa tetap harus ada project? Karena ya kita dituntut mata kuliah ini harus menghasilkan nilai terampil yang kalian buat ya. Nilai terampilnya, bukan hanya teorinya saja. Makanya harus dilakukan pembuatan project. Nah, itu ya silahkan. Kemudian nanti setelah materi ini paling sebetulnya paling di kuliah aja ya pemantapannya. Nanti untuk praktikumnya kita lakukan secara sudah masuk ke project based learning. Artinya siang ini misalkan ya nanti tolong dikirimkan nama kelompoknya, kemudian nanti saya umumkan kalian harus ngapain gitu ya, harus ngapain dari kelompok tersebut. Nah, nanti kalian diberikan sebuah masalah ya yang harus kalian bereskan, tuntaskan sebagai project kalian gitu. Jadi kita belajar sudah project based learning. Kalau di UTS masih problem based learning ya, ada problem, tolong selesaikan di praktikum. Kemudian kalian dilaporkan dalam bentuk video. Nah, itu kan problem-problem kecil ya. Kalau sekarang saya minta sudah menghasilkan sebuah project gitu. Makanya ini project based learning gitu ya. Nah, kemudian pertemuan per minggunya apa? Nah, rapat di antara kalian, pertemuan FGD lah di kalian ya, FGD sederhana lah ya. Di antara kelompok kalian
Nah, nanti ada penilaian teman sejawat yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, ya bahwa setiap mahasiswa akan menilai teman sejawatnya. Dikasih nilai apa setiap minggunya. Nanti nilai itu akan masuk ke kami. Ya, gitu. Saya paham di setiap kelompok pasti tidak akan semuanya bekerja. Tapi di sini saya memberikan keleluasaan ya untuk kalian menilai teman-temannya. Gitu ya. Jadi silahkan supaya bentuk kerjasamanya juga lebih serius ya kalau ada penilaian dari teman sejawat. Di samping saya dan tim ya, Bu Pamili, kemudian asisten ya, Bang Ojan, Bang Acil itu mengetahui dari hasil proyek yang akan kalian buat. Bahkan kita tahu dari hasil UTS kemarin juga sudah tahu ya mana yang sekiranya akan aktif memahami atau enggak, yang menjadi pentolan mungkin ya bahasa kaliannya lah, itu kita akan tahu. Tetapi ya tolong ini diperhatikan juga, bukan berarti karena rasa pertemanan, rasa apa sehingga nilainya dibaguskan atau gimana. Ya ini balik lagi ke kalian ya. Jadi tolong penilaian teman sejawat ini benar-benar dinilai secara objektif, bukan subjektif. Ya, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Pak. Bisa ya. Jadi nanti untuk kayak kita pemantapannya di jadwal perkuliahan, jadwal praktikum bisa kalian gunakan untuk yaitu persiapan, misalkan analisisnya apa nanti kita ada pertemuan lah sekali bersama dosen lain ya, dosen lainnya, tim teaching ya, untuk membahas proyek yang akan kalian buat. Mudah-mudahan di minggu ini ya kita bereskan ya. Makanya tolong bantu saya siapkan 16 kelompok itu siang ini, kemudian nanti tema mungkin akan saya serahkan ke kalian. Tapi kalian harus ngapainnya itu ya kelompok kalian yang harus menganalisanya. Itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan untuk praktikum minggu ini belum ke tahap penilaian atau tahap project based learning-nya ya, karena saya masih memberikan problem ya yang harus kalian selesaikan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk video ya, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tag A2 kan besok libur, berarti tugasnya buat minggu depan apa gimana, Pak? Sama aja, udah sama aja. Pokoknya selesaikan aja menurut saya ya. Ya artinya mau minggu depan mau enggak, yang penting diselesaikan aja. Ya ini kan online, bisa kapan saja menurut saya gitu ya. Penjadwalannya kan ngikutin aja sebetulnya. Ya, karena nggak mungkin jadwal minggu besok kan dipakai ya. Tapi kalian bisa ngerjakannya dari sekarang, dari apa. Yang penting kalian tahulah jadwal apa minggu ke-8-nya, minggu ke-9-nya, penggantinya kan kalian tahu. Itu aja sih. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Daripada ditunda-tunda kan. Tuh. Ya artinya tapi tidak menghambat kalau ada acara maulidan kayak gitu ya. Itu tugasnya diberhentikan dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti menunggu sekarang baru minggu depan dikerjakan, jangan gitulah ya. Jadi mencoba kalian mengatur diri kalian, semakin kalian naik tingkat itu semakin kesibukannya makin sibuk. Jadi sebetulnya kalian itu dituntut juga untuk belajar mengatur waktu sebetulnya. Mungkin SMA kalian masih bisa ya main-main kemana, tugas sedikit gitu ya. Bahkan materi satu bab itu diselesaikan 3 pertemuan. Sekarang satu bab ini satu pertemuan, tugasnya banyak gitu ya. Nah itu makanya ya semakin dewasa itu ya makin banyak nih step-step yang perlu diselesaikan, dipelajari, bahkan itu jadi ya modal kedewasaan kalian. Ya silakan aja itu ya. Yang penting
ditanyakan aja dari sekarang. Kemarin saya udah koordinasi dengan Bang Acil untuk link-linknya untuk pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Jadi tolong ditanyakan saja. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin itu udah project based learning gitu. Jadi tidak ada lagi seperti pelaporan seperti ini, kalian harus mengerjakan ini, problem nggak ada, karena kalian dituntaskan untuk menyelesaikan project yang tadi saya jelaskan, harus tuntas. Makanya kalau nggak tuntas itu keterlaluan ya, berapa minggu, ngapain saja. Gitu. Nah, kemudian, Pak, kami perlu diskusi apa-apa, ya bisa digunakan. Di pertemuan praktikum itu misalkan ada berapa kelompok yang menghubungi asisten atau dosen, Pak, kami pengen diskusi, silahkan. Kita buka lewat apa? Via WhatsApp dulu, hubungi. Ya. Paham ya? Oke ya, paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Selain ayatullah tadi? Cukup? Cukup? Oke. Cukup Bapak seperti Oke, kalau cukup saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan linknya dimatikan kemudian dibagikan di grup tag A dan tag B-nya. Kemudian satu lagi, saya tunggu daftar-daftar yang tidak hadir pada hari ini ya. Dan nama-nama kelompok untuk proyeknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.